Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang saya mau bagikan hari ini temanya seperti ini. Tapi sebelum saya merenungkan, saya mau baca dulu ada pendapat satu orang yang menurut saya secara pribadi sangat menginspirasi tentang tema ini. Dia adalah seorang bekas presiden Uruguay. Kita tahu kan namanya Pepe Mujica. Sejak dia tidak jadi presiden, bahkan sejak waktu dia presiden itu, pokoknya seluruh hidupnya ditandai oleh kesederhanaan. Tema kesederhanaan, dia bukan seorang, maksudnya dia orang Katolik memang, tapi bahwa dia seorang awam yang kudus seperti pastor atau suster sepertinya tidak. Tapi pendapatnya dia ini memberi inspirasi kepada semua orang. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu bahwa mobilnya dia yang dipakai sampai sekarang itu dari tahun 50 kalau saya tidak salah, itu pernah mau dibeli oleh Raja Arab berapa miliar dolar gitu. Tapi dia tidak mau kasih, dia bilang karena ini kepunyaan saya yang mau pakai dan dia masih berfungsi baik. Pendapatnya dia begini, saya baca saja karena saya maksudnya supaya lengkaplah poin pendapat pribadinya dia. Dia bilang begini, Jose Mujica, Pepe Mujica mengejutkan dunia bukan karena hidup dalam kemewahan, melainkan karena membuktikan bahwa seseorang bisa memiliki kekuasaan tanpa terjebak dalam kemewahan yang berlebihan. Sementara banyak orang percaya bahwa kekayaan terletak pada penumpukan harta, ia memperjuangkan gagasan yang jauh lebih menantang dan mendalam. Memiliki harta sedikit juga bisa menjadi bentuk kebebasan. Selama bertahun-tahun ia tinggal di peternakannya, di kampung, di kebun pertaniannya, mengendarai mobil tua dan mempertahankan gaya hidup sederhana. Bahkan setelah menjabat sebagai presiden Uruguay, Mujica menolak disebut sebagai presiden termiskin di dunia. Ia mengatakan bahwa ia tidak merasa miskin karena baginya kemiskinan bukanlah hidup dengan kekurangan. Kemiskinan adalah mereka yang terjebak dalam kehidupan yang didedikasikan untuk mengejar dan mempertahankan hal-hal yang semakin mahal. Dengan kata lain, miskin adalah mereka yang bekerja untuk mencoba mempertahankan gaya hidup mahal dan selalu menginginkan lebih dan lebih. Disinilah letak pelajaran yang sangat mendalam.
Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan, membayar tagihan yang menjerat mereka, dan mempertahankan penampilan mereka yang tidak memberikan mereka kedamaian. Mereka begitu sibuk mengejar memiliki lebih banyak, sehingga akhirnya kehilangan satu-satunya hal yang tak akan kembali, yaitu waktu. Muhika menekankan, jika kamu tidak memiliki terlalu banyak harta benda, kamu tidak perlu menghabiskan seluruh hidupmu untuk melindunginya, membayarnya, atau mengorbankan dirimu demi mereka. Dan karenanya, kamu memiliki lebih banyak waktu untuk hidup dan untuk diri sendiri. Kebebasan sejati tidak selalu terletak pada mendapatkan lebih banyak barang. Terkadang terletak pada membutuhkan lebih sedikit. Kesederhanaan itu bukan sama dengan kemiskinan. Kesederhanaan bukan berarti kegagalan. Seseorang memiliki kesederhanaan ketika dia belajar hidup tanpa menjadi budak konsumsi. Disinilah ia menemukan kekayaan yang berbeda, yaitu kekayaan untuk berpikir dengan tenang, memutuskan dengan bebas, dan hidup tanpa tergantung pada apa yang dimilikinya. Tidak selalu orang yang memiliki lebih banyak yang lebih kaya, melainkan orang yang membutuhkan lebih sedikit untuk merasa puas. Itu pendapatnya dia, dan ini ditulis maksudnya karena berkaitan dengan bacaan hari ini. Pas saya cari inspirasi, saya buka pendapatnya dia dan saya dapat. Maksud saya, ini bukan kritik terhadap siapa-siapa, karena banyak wawancara ke dia mengenai gaya hidupnya dia. Dan bahkan kami yang pastor juga, kalau kita mau ini, kita kan kenal juga dengan gaya-gaya hidup seperti ini kan. Nah, mengulang dan bermeditasi pendapatnya dia, kayaknya ada kesan tersendiri, dia kehidupan spiritualnya tinggi. Kalau lihat rumahnya itu sederhana sekali loh, dan tidak ada pembantu. Tapi alasannya yang lucu, dia bilang ketika ditanya kenapa tidak ada pembantu, kalau ada orang lain di rumah selain istri kan nanti saya agak repot-repot. Kalau cuma berdua ya saya bebas jalan telanjang laksana kembali, tidak tanpa ada yang lihat gitu kan. Itu jawaban dia. Tapi intinya dia mau sederhana, mau alam natural gitu, bebas gitu. Dalam kaitannya dengan tema ini, mencari apa kerajaan Allah pertama dan kebenarannya, yang lainnya akan didapatkan ya. Dia saya kira pendasaran yang mendalam di dalam hidupnya adalah bacaan seperti ini. Tapi itu tadi, untuk menemukan ini kayaknya memang butuh rahmat khusus loh. Tidak semua, mungkin berapa persen orang mengerti tentang pendapat seperti ini. Tapi saya berusaha untuk mengerti begini, karena memang kalau kita tanya-tanya sih kepada diri saya sendiri, saya juga selama jadi imam setelah merenung-renung kira-kira apa yang kita cari di dunia ini ya. Apalagi di dunia sekarang memberikan banyak informasi tentang kehidupan sekarang, tentang kehidupan dunia masa depan, ada yang mati suri. Makanya itu informasi untuk memberikan kepada kita itu bahwa kita mencari apa sih selama kita hidup di dunia ini, dan kemana kita pergi, dan apa sesungguhnya yang menjadi inti kehidupan ini yang bisa hidup di seberang sana setelah kita mati. Dan jawabannya kan yang pasti bahwa Yesus mengajarkan bahwa ada kehidupan setelah mati ini, gitu kan. Oleh karena itu untuk mendapatkan kehidupan setelah mati ini, tidak ada jalan lain selain memberikan pertanyaan yang mendalam pencarian kita di dunia ini, dan harus melakukannya serius. Jadi dua hal, antara hal-hal materi dan juga hal yang diajarkan yang bersifat spiritual. Dan ini rumit karena kalau kita tahu kan dalam tubuh kita ini hanya bungkusan luar dari jiwa yang sebenarnya roh yang Allah tiupkan ya. Kalau kita mau tahu, dan sebenarnya inti penemuan pencarian kita dari situ. Kalau kita sadar bahwa tubuh ini akan kembali ke tanah seperti di kisah Kejadian gitu.
dia kembali ke tanah, kembali ke materi dan lenyap, hilang. Seperti Rasul Yakobus bilang, ya hidup kita ini seperti uap gitu. Kita lihat gitu dalam sedetik angin berhembus lalu dia tidak ada lagi. Atau Mazmur juga mengungkapkan hidup kita ibarat bunga yang pagi hari dia mekar, sore hari mulai layu dan siang melayu, sorenya sudah mati. Maunya betapa pendeknya kita. Maunya para penulis suci juga merenungkan tentang hidup kita, maksudnya kalau memang ada sesuatu yang lebih penting, lebih hidup panjang di dalam diri ini, kenapa kita tidak memperjuangkan itu ketimbang hanya materi yang memang kita mati ya dia akan kembali ke tanah. Kan kita tahu di kisah penciptaan itu Allah menghembuskan nafas kehidupannya ke tubuh yang terbuat dari tanah materi ini. Berarti Allah kan yang menghembuskan, yang memberikan kehidupan, sementara materi tanah ini tidak hidup. Nah, yang akan hidup terus itu yang diberikan oleh Allah itu. Jadi pencarian kita kalau mau serius kan dia bilang tadi carilah dahulu kerajaan Allah. Karena memang dia tahu bahwa memang ada sesuatu yang memang kita harus perjuangkan untuk hidup di seberang sana, yaitu di kerajaannya. Dan saya kira Bapak Ibu kan juga di kitab suci kan tahu bagaimana kehidupan di seberang sana. Tapi yang saya mau ceritakan dan yang kenapa kita harus serius hidup itu pengalaman orang mati suri yang menjelaskan bagaimana kehidupan di surga, di kerajaan Allah itu kan. Saya kira mungkin ada pengalaman mati suri atau siapa, dan coba cocokkan dengan pengalaman orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ternyata itu benar bahwa ada bagian dari tubuh kita yang terus hidup. Dan dari sekian orang yang mati suri itu mengatakan begini, saya pulang kembali hidup di dunia ini dengan pertobatan yang serius. Mungkin teman-temannya, keluarganya dia akan mengejek karena pertobatannya saking serius. Orang itu karena dia pernah merasakan bahwa di sana mengalami perjumpaan yang serius, antara dengan Tuhan Yesus yang kita sebut sebagai cahaya. Karena yang hampir semua orang yang mati suri itu bilang dia melihat cahaya, dan cahaya itu memberikan cinta anak yang memberikan pengertian akan kehidupan saya selama di dunia ini. Dan yang paling menakutkan mereka adalah pemutaran film hidup itu, macam evaluasi hidup mereka itu terlihat semua dari awal sampai kecil, bahkan dalam kandungan sampai semua itu terlihat. Bahkan sampai dibilang, aduh ternyata dulu saya tidak terlalu baik untuk bisa membahagiakan orang lain. Dan bagaimana merasakan orang yang pernah terlukai, orang yang sedih, entah saya sengaja atau tidak sengaja, tapi saya melihat mereka dan kembali kesedihan mereka macam menghukum saya di saat itu. Itu makanya mereka bilang pulang ini harus serius hidup dan membaca firman Tuhan, lebih beriman, mementingkan hal-hal di atas ketimbang kebutuhan-kebutuhan di dunia ini. Memang kalau kita lihat tadi kan Yesus bilang, ayolah jangan terlalu khawatir untuk hari esok. Memang kayaknya kesan juga bikin orang malas-malas ini. Tapi dalam arti ketika tahu bahwa yang memberi kehidupan kita, kelangsungan kehidupan kita adalah jiwa, dalam kaitannya dengan kerajaan surga, semestinya itu yang menjadi prioritas kita juga sih. Kita hidup di dunia ini juga dengan makan, dengan materi. Bahkan Yesus memuji juga orang bekerja, orang bersemangat untuk membantu yang lain atau kehidupan sendiri supaya jangan miskin. Tetapi jangan sampai lupa bahwa seharusnya lebih banyak memberikan makanan jiwa juga yang akan melanjutkan kehidupan. Dan bagaimana sih kerajaan Allah itu? Ya, kalau kerajaan Allah kan sebenarnya kalau definisi umumnya kan ketika kita merasakan suatu kedamaian, ketenangan, ada macamnya gairah hidup tinggi. Walaupun saya sendirian, tapi saya merasakan tidak terpengaruh oleh kesunyian. Macam si Muhika Pepe tadi ini, dia bagaimana dikomentar oleh teman yang lain, dia lebih senang dalam kesunyian dengan orang yang dia cintai, menikmati kesederhanaan di rumahnya yang sederhana. Dia bilang itulah ya hidup yang memberikan makna kepada saya. Jadi itulah kerajaan Allah, dan terlebihkan kerajaan Allah hal-hal seperti itu. Pertanyaan buat kita kan, apakah saya
sudah damai dengan pencarian saya selama ini, dengan kesibukan antara mencari makanan atau materi atau berbisnis, kegiatan lain, atau memang selalu ada sesuatu yang memang saya harus perjuangkan untuk ya supaya saya lebih damai, lebih tenang di sini. Untuk kehidupan di seberang sana, kerajaan Allah di seberang sana, seperti saya bilang tadi, Yesus datang ke dunia ini hanya mau menunjukkan itu sebenarnya, salah satunya ya. Hanya mau tunjukkan itu. Dan di dalam kitab suci, di dalam firman-Nya dia terlalu banyak menjelaskan itu. Terlalu banyak. Misalnya dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya sudah sediakannya untuk buat kalian yang percaya kepadaku. Hanya persyaratannya beriman dan jangan ragu, jangan khawatir. Baru yang berikutnya contoh-contoh bagaimana kehidupan kita sebelah sana. Kalau kita bekerja serius dari sini mendapatkan kerajaan surga, damai di sana. Itu kan kasusnya Lazarus dengan si orang kaya gitu kan. Bahwa si Lazarus dan Bapak Abraham itu hidup ribuan tahun loh. Dengan Lazarus, dengan zaman Yesus itu ribuan tahun. Tapi mereka bertemu, bergabung dengan orang kudus, menikmati kebahagiaan. Sementara orang yang kaya tadi karena kurang punya perasaan peka terhadap orang di sekitarnya, akhirnya berpisah dari Allah dengan hidup menderita. Dan kita juga lihatkan bagaimana di kerajaan, maksudnya kerajaan Allah dalam arti kerajaan yang di seberang sana di surga, ya itu juga waktu Yesus menampakkan diri itu perubahan wajah ya. Bapak Ibu tahu kan perubahan wajah Yesus itu muncul loh dua orang yang hidup itu juga ribuan tahun dengan zaman Yesus. Siapa yang muncul pada waktu itu? Musa sama Elia. Iya, itu kan mewakili generasi yang berbeda tapi dengan peran yang berbeda. Musa kan dia dari Allah membawa ini aturan-aturan supaya didengarkan orang Israel bahwa ada kerajaan Allah, bahwa Allah yang membimbing, menuntun mereka dan harus taati perintahnya. Sementara Elia ini mewakili para nabi yang mengajarkan hal-hal yang baik tentang datangnya kerajaan Allah. Dan itu semua mereka bertemu, beda generasi dan bertemu. Yesus kan secara fisik belum, maksudnya masih muda pada waktu itu, baru disaksikan oleh orang hidup. Orang hidup kan waktu itu ada 3 murid Yesus yang pergi lihat itu. Siapa itu mereka? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi mereka lihat, dan saat itu waktu Petrus merasakan kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan di dunia kehidupan sehari-harinya, langsung dia secara spontan, ayo kita perpanjangkan kebahagiaan ini. Ayo kita lanjutkan di sini dengan mendirikan kemah supaya kita tinggal terus di sini. Gitu. Mereka merasakan, maksudnya kan surga yang turun di dunia, dan mereka melihat bagaimana orang yang sudah mati dari ribuan tahun, mereka mengenalnya sebagai orang baik, orang kudus, bersatu untuk menjemput, maksudnya bertemu dengan yang hidup lah, karena para saksi kan mereka ketiga itu tadi. Dan Yesus adalah kita tahu Alfa Omega, dia waktu dari dulu sebelum adanya ciptaan, waktu dia sudah ada, jadi dia adalah sudah ada di antara itu. Maksud saya begini, pencarian kita untuk mengerti tema ini tadi memang harus berkaitan dengan itu tadi. Jadi memberikan prioritas, ayolah kita memberi pupuk, makanan yang baik, yang segar buat jiwa kita, buat kehidupan rohani kita agar dia berkembang bagus juga. Karena memang ini yang akan hidup gitu loh. Kalau tidak ada kehidupan di seberang sana, mungkin saya juga tidak akan menjadi orang yang beriman. Karena letak pertanyaan mendalam kita adalah bagaimana saya hidup di seberang sana. Kalau semua sudah habis di sini ya berarti ya beres, mati ya seperti benda-benda lain, selesai hidup. Tapi masalahnya kita ini ada, dan untuk mendapatkan kehidupan itu ya tentu tadi harus berjuang keras. Yesus juga agak ketat dalam memberikan penjelasan itu. Untuk mendapatkan kehidupan kekal rumit kan. Di satu sisi Yesus menjelaskannya agak rumit karena dia bilang lebih baik, ya lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum
ketimbang orang yang itu untuk masuk kerajaan Allah. Baru yang kedua juga, untuk masuk kerajaan Allah kamu harus mengasihi dan betul-betul menjalankan perintahnya. Perintahnya dia apa? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mencintai musuh. Nah, kita aja kadang musuh terus setiap hari entah karena masalah apa, dan harus bermeditasi dan saya harus mencintai dia. Ini juga berat. Tapi di satu sisi cinta Yesus besar karena saya selalu bermeditasi misalnya tentang penyamun yang disalibkan di samping Yesus itu, yang dengan mudahnya kata-kata terakhir dia mau mati dan dia diselamatkan saat terakhirnya itu. Bahwa hari ini juga engkau akan berada bersama saya di surga. Baru Paulus juga, kasusnya Paulus ekstrim juga, banyak hal telah membunuh, telah menghancur, tapi dia mendapat rahmat khusus gitu. Maksudnya di satu sisi rahmat bekerja untuk keselamatan, tapi di satu sisi kita harus mementingkan kekerajaannya dia seperti pada hari ini dan perjuangan kita. Mari Bapak Ibu, ya mudah-mudahan kita semua yang terinspirasi dengan bacaan ini, kita bermeditasi agar ya kalau misalnya besok lusa kita pergi dari dunia ini, apakah saya yakin dan pasti masuk surga atau tidak? Maksudnya saya kira untuk masuk surga semua bisa lah. Yakin kan? Masuk surga. Tapi waktunya agak berbeda. Ada yang mungkin saya lihat ada yang baca-baca agak suci di sini. Mungkin waktunya agak cepat gitu kan. Tapi masalahnya waktunya di seberang sana juga agak berbeda. Ada yang tahu dari kitab Mazmur perbandingan waktu kita di dunia ini. Satu hari berbanding berapa? 1000 tahun. 1000 tahun, siapa bisa bayangkan 1000 tahun begitu? Satu hari di sini, di sana sudah 1000 tahun. Baru kalau kita umur 70 kan rata-rata umur kita ya. 70, kalau bagi dengan waktu Tuhan berarti berapa jam sebenarnya kita hidup di dunia ini? Hanya berapa jam gitu. Tapi itu mau mengungkapkan kekekalan, keabadian dia berbanding dengan kita yang rapuh, fana, sementara dan punah gitu di dunia ini. Ya oleh karena itu mari kita berjuang. Syukurlah ada tadi Pak Endra umur 77 ya, berarti ya sudah kuat lah. Karena rata-rata tadi 70 ya sudah bebas dia. Ya. Jadi kalau besok lusa sudah mulai begini Pak Endra siap ini. Atau kalau ada lagi yang 80 itu juga sudah ini. Tapi yang ada kalau yang 70 ya 70, kalau ya tahun ini pergi ya berarti harus siap ini. Kalau yang 69 ya berarti sisa 1 tahun. Iya. Iya, rata-rata gitu. Maksud saya begini, itu memang tema yang membawa kita untuk bisa mengerti meditasi, memprioritaskan kerajaan Allah dengan ya tidak terlalu memutlakkan hal di dunia ini, benda-benda lah atau apa segala macam, hanya menunjang kita supaya hidup lebih mendekat kepada Tuhan. Mudah-mudahan kita semua yang berjuang demi kerajaan itu, demi keselamatan kekal kita juga. Amin.